teman-teman, apa teknologi rekombinan itu banyak implementasinya ya. Mau ke eh, kandidat protein untuk vaksin, untuk pengobatan. Mungkin nanti salah satunya adalah protein-protein ataupun peptida yang mungkin nanti ke depannya menjadi apa ya, menjadi bagian dari implementasi kit diagnostik in vitro maupun in vivo gitu ya. Baik itu misalkan teman-teman yang udah kenal, yang paling mudah adalah lateral flow assay, kemudian untuk ELISA mungkin untuk apa implementasinya untuk flow cytometry, untuk apa menggantikan kandidat-kandidat peptida ataupun protein yang mungkin secara apa ya, secara alami dia memang ada. Tapi kalau kita akan mencoba untuk upscale dalam bentuk dibuat dalam bentuk secara pabrikasi mungkin agak apa agak susah kalau misalkan kita mengandalkan sesuatu yang natural product gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba mendengarkan insight-insight baru terkait implementasi dari teknologi DNA rekombinan. Tapi mungkin sebelum kita mulai, uh, ada sambutan mungkin dari Ibu Kaprodi, ada nggak Bu Puspita? Kalau tidak ada, mungkin nanti dari Bu Puspita aja kita mendengar sebelum kita masuk ke acara inti. eh, Akan kita dengar beberapa opening session dari Bu Puspita. Pada Bu Puspita, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Roro. Ini Bu Kaprodi sepertinya memang belum join ya. Jadi mungkin saya selaku koordinator untuk mata kuliah Ibu ini. suaranya kecil, Bu. Oh kecil ya. Sebentar. Udah terdengar jelas belum ya? Oke, udah lumayan lah. Oke, aman lah, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Roro sudah menginisiasi juga ya kegiatan kuliah tamu pada hari ini libur-libur ya tanggal 1 Mei gitu ya. Sama-sama ya Pak Rahman dan kita pun juga lagi libur. Terima kasih banyak saya sampaikan pada beberapa materi karena sudah bersedia hadir ya di ruang meeting ini meskipun di sana tadi pukul berapa Pak di sana? Subuh-subuh ya. Iya, Jam subuh. 5 subuh, Bu. Jam 5 subuh. Di sini udah jam 10 ya kayak mudah-mudahan nanti kegiatan bisa lancar. Terima kasih juga sudah mau sharing ilmunya adik-adik dan semuanya ilmunya banyak-banyak ya dari Pak Rahma dan Kak ini. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Halo, Bu Puspita. Sudah berulang deh. Baik, terima kasih. Aduh, di saya ya apa kedengarannya kecil. Baik, terima kasih Bu Puspita. Itu teman-teman mohon diperhatikan ya. Itu adalah pesan dari Ibu Koor mata kuliah ini. Mungkin selanjutnya izinkan saya untuk memperlihatkan ya. Mungkin kalau membacakan, saya juga nggak bisa ini mah bahasa asing ya. Profil dari pemateri kita. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat datang pada Pak Remadan Tesitku ya. Teman-teman bisa memanggilnya Pak Madan. Baik, eh, beliau eh, saat ini eh, tinggal di Austria karena dalam proses apa posisi dalam melanjutkan studi ya PhD di apa di Institute Animal Cell Technology and System Biology eh, Boku University. Kemudian ini beberapa eh, riset yang beliau lakukan ya. Ada establishing glutamine synthesis double knockout in China's hamster ovary K1 as a cell factory for recombinant protein optimization. Kemudian developing cell line with bioenergic boosting using an atosap fructose axis in GHOK1. Kemudian ada beberapa site specific target
integration in CHOK1 using the CRISPR-Cas system to decrease of target effect. Secara background, beliau adalah seorang apoteker, kemudian beliau juga adalah uh, master di bidang farmasi di ITB. Pengalaman beliau juga sebagai researcher, kemudian beliau juga pernah bekerja di apa pro- eh, perusahaan farmaceutical gitu ya, kemudian jadi tutor dan lain sebagainya. Nah, eh, ini eh, background education, kemudian beberapa language skill ya, domisili juga di luar udah pasti ya. Kalau untuk bahasa Inggris mah tidak usah diragukan gitu ya. Cuman saya kemarin beliau minta ini materinya apa dibawakan dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia mungkin biar lebih paham semuanya. Jadi saya minta dibacakan dengan atau dibawakan dengan bahasa Indonesia begitu. Mungkin tanpa memperpanjang waktu biar nanti kita diskusinya juga lebih panjang. Saya persilahkan narasumber kita Madan untuk berikan materinya. Silakan Pak. Oke, suara saya kedengaran ya. Aman, kedengaran Pak. Jelas. Oke, oke. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya share screen saja ya. Ini jurusan apa tadi? Kemarin jurusannya Teknologi laboratorium medis. ya, teknologi laboratorium medis ya. Kalau Ya, mau analis Pak, share, zaman kita dulu. ya kalau saya bisa sharing teknologi apa? Program studi ini sangat dibutuhkan di sini ya. Kalau saya bilang karena itunya kuat. Apa? Koordinasi eh, apa namanya bukan program studi ya, pekerjaan ini sangat kuat jadi orang-orang dari luar program studi ini susah untuk masuk ke dalam program studi. Jadi saya Peluang iseng-iseng ya. cari, ya saya iseng-iseng cari apa kemarin, coba masukin pekerjaan begitu dan masukin ke mana tahu saya bisa coba-coba jadi analis darah DNA segala macam, mereka nggak bisa terima karena saya nggak dari latar belakang prodi itu. Jadi lebih gampangnya kalian untuk masuk ke sini karena cuma tinggal di apa namanya nostrifikasi itu disetarakan saja dan itu bisa dilakukan dari Indonesia. Dan di sini udah nggak kayak saya. Maksudnya dia udah bisa terima dengan kurikulum yang ada di sana kalau sudah disetarakan begitu. Dan di sini sangat dibutuhkan dan dia udah dibuat namanya Mangelberuf. Mangelberuf itu apa pekerjaan yang prioritas yang orang luar, maksudnya luar dari orang yang kelahiran sini, ya bisa masuk dan itu istilahnya nggak ada. Biasanya kan orang lokal dulu tuh. Nah kalau di sini tuh kalau udah di bagian bioteknologi apa nih, ya namanya yang ini dia udah bisa gampang aja terus walaupun dengan standar bahasa yang maksudnya masih levelnya masih dasar gitu ya. Oke, saya langsung masuk aja dulu ke sini ya. Slide saya udah kelihatan ya. Sudah kelihatan Pak. Oke. Saya nggak tahu mau mulai banyak atau sedikit ya, tapi semoga bisa bermanfaat aja. Ini namanya teknologi DNA rekombinan ya yang kita pelajari sekarang. Ini teman-teman ini sudah belajar DNA rekombinan juga kah atau bagaimana? Sudah Pak. Oke. Kalau sudah, saya cepat aja ya. Skip skip aja. Teknologi DNA rekombinan itu kalau di sini kan kita akan belajar bagaimana apa itu DNA rekombinan, konsepnya, cara kerjanya, terus bagaimana cara mengidentifikasi kita bisa lihat definisi vektor dan sistem host yang dipakai, kemudian aplikasinya di dunia medis dan industri. Ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan dengan ini.
Dan di sini dilakukan secara masif, maksudnya betul-betul ya basicnya semua pasti teknologi DNA rekombinan ya. Apapun itu mau ngerjain protein kek atau dia mau ngerjain bioinformatik apa segala macam, semuanya bermula dari dari DNA rekombinan. Oke, sebagai perkenalan kita udah tahu bahwa DNA itu adalah yang membawa informasi genetik kan dari makhluk hidup. Jadi kenapa dibilang informasi genetik? Ah, kalau kita ekstraksi DNA-nya dari ayam dan DNA dari manusia, materinya sama kan ya? Cuma CTAG gitu kan ya. Tapi kenapa dia bentuknya ayam? Ya ayam gitu, maksudnya yang seperti kira kaki dua, ada sayap gitu. Tapi kenapa bentuk kita kayak gini nih? Apa Homo sapien ya atau Pithecanthropus erectus gitu. Kan beda ya ayam sama sekarang kita ya gitu. Jadi itu namanya informasi genetik. Jadi diturunkan dari generasi ke generasi ya sesuai dengan spesiesnya. Nggak mungkin kita terjadi, walaupun kita akan ayam, nggak mungkin kita jadi ayam ya kan? Gitu. Jadi walaupun kita, kalau waktu kita makan ayam pasti ada DNA ayam dong gitu. Ada protein ayam. Kenapa kita nggak bisa jadi ayam? Ya itu namanya DNA yang membawa informasi genetik. Jadi nggak sembarang ya gitu. Sangat stabil. Ya kalau nggak kita udah punah ya atau ayam itu udah punah begitu. Kemudian tetapi ternyata bisa dilakukan kombinasi antara satu spesies dengan spesies yang lain. Nah, itulah dinamakan dengan teknologi DNA rekombinan. Nah, dan apa namanya? Kenapa dibilang ini dia adalah dasar dari bioteknologi modern karena ya semua orang melakukan DNA rekombinan di sini. Dan ya baik itu di tanaman maupun di hewan ataupun di bakteri, semuanya melakukan ini ataupun di ragi ya. Jadi dasarnya itu teknologi DNA rekombinan. Nanti kita lihat sedikit demi sedikit. Jadi DNA rekombinan itu mungkin kalian sudah belajar bahwa kita bisa menggabungkan DNA urutan DNA satu dari spesies yang lain digabungkan dengan DNA yang lain. Jadi terjadi perpaduan supaya nantinya genetik itu tadi bisa dipakai dan diproduksi secara massal. Oke, tapi yang perlu diketahui juga bahwa rekombinasi itu adalah fenomena yang umum terjadi di alam ya, seperti virus flu misalnya. Kenapa kita bisa kena serang flu terus-menerus setiap tahun? Karena ya materi genetiknya berubah sehingga apa namanya sistem imun kita tidak bisa lagi yang untuk tahun depan nggak bisa lagi mengenali eh, apa konstruksi DNA atau konstruksi materi genetik dari virus yang baru sehingga itu yang terjadi terus-menerus terjadi rekombinasi dan dia dipakai banyak apa aparatus alat yang digunakan untuk rekombinasi juga. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus mengenal sejarah sedikit, bagaimana TNA rekombinan ini awalnya terbentuk. Ini adalah penerima Nobel Kesehatan di bidang DNA rekombinan pertama kali yang menggunakan DNA bakteri atau plasmid untuk menghasilkan growth factor, ya. Jadi mereka dari sinilah baru mereka berkembang ya. Ini kalau mau ditanyakan silakan eh, bikin tanda aja nanti mungkin silakan bertanya. Oke, jadi dua orang inilah yang paling berperan bukan berperan penting ya menjadi yang pertama kali menggunakan teknologi ini untuk menggabungkan antara satu DNA satu dengan DNA yang lain dan ya berkembang sampai sekarang. Nah, apa-apa saja yang kita gunakan untuk DNA rekombinan? Yang pertama kita harus punya gain of interest, yang kedua vektor, yang ketiga host cell, di mana kita bisa menambahkan
materi genetik kita. Yang keempat itu enzim. Seperti di sini enzim restriksi dan ligase. Oke, mungkin kalian sudah paham ini. Jadi basic konsepnya kita akan mengisolasi gen, terus kita akan sisipkan gen itu di vektor insersinya, kemudian nanti baru kita transfer ke host. Nah, transfer ke host itu nantilah dilanjutkan ya. Ada namanya transformasi kalau kita mentransfer vektor yang udah terinsersi ke host bakteri. Ada juga namanya kalau saya dia namanya transveksi. Jadi plasmid atau vektor itu di maksudnya disisipkan, proses penyisipan vektor DNA ke dalam sel mamalia namanya transveksi. Ada juga transduksi. Nah, transduksi itu proses penyisipan eh, vektor ke host untuk menghasilkan partikel virus. Itu namanya transduksi. Oke, jadi ada transformasi, ada transveksi, ada transduksi. Oke. Nah, ketiga-tiga ini punya metode-metode yang berbeda ya. Nanti ya kita lanjutkan. Nah, ini aja ya. Jadi dulu saya awal-awal tuh bingung sih. Kenapa sih bentuknya seperti ini? Jadi ini nih. Jadi ini nih ada jadi kenapa sih ada gen of interest ini? Sebenarnya kan kita mau memproduksi sesuatu yang lebih besar, satu protein yang berguna gitu ya. Kita kan berbicara kalau kita berbicara mengenai rekombinan dan segala macamnya, kita akan berbicara mengenai protein, gen, karbohidrat, dia semua yang materi genetik ya, yang bukan bersifat chemical entity. Oke. Chemical entity itu yang punya struktur kimia, tapi ini adalah makromolekul. Jadi, jadi apa itu gen of interest? Biasanya adalah protein yang kita ingin kembangkan, misalnya insulin. Insulin itu kan protein. Kalau dari molekular biologi kan kita bisa tahu bahwa protein itu berasal dari mana? mRNA dan ada urutan DNA-nya yang bisa kita pegang dan kita bisa sisipkan tuh ke dalam suatu materi genetik atau vektor yang akan membawa ini kalau kita sisipkan ke dalam host, baik itu bakteri, mamalia atau tanaman, dia akan tumbuh dan berkembang dan bisa menghasilkan protein itu sendiri gitu. Nah, itu ya bedanya ya kena materi genetik. Jadi ketika kita punya satu materi genetik yang kita udah apa namanya proses dalam mulai dari DNA-nya dan kita masukkan kita bisa dapat satu materi genetik yang mirip eh, apa yang mirip dengan host yang dimiliki host yang bisa kita gunakan. Jadi bukan berarti kayak gini. Kalau materi genetik kita bilang DNA tadi kan materi genetik itu bersifat diturunkan ya. Jadi ayam ya tetap ayam. Nah, manusia ya tetap akan manusia yang dikeluarkan kan yang dilahirkan bukan ganti jadi ayam gitu. Tapi kalau materi genetiknya protein ayam bisa kita hasilkan di manusia atau bisa kita hasilkan di E. coli gitu. Satu aja karena protein itu ribuan kan untuk satu makhluk hidup untuk bentuk struktur, untuk membentuk fungsi dia dia itu saling bekerja sama dan itu ribuan begitu. Kemudian, nah itu yang mau kita perbesar. Jadi satu materi genetik atau satu protein yang kecil yang dari puluhan juta protein itu kita ingin perbesar jumlahnya untuk menghasilkan satu efek fungsional atau struktural di dalam tubuh makhluk hidup lain gitu ya. Nah, kita gunakan itu adalah namanya ini tadi vektor. Oke, ketika kita sisipkan eh, protein atau gen dari protein yang kita inginkan tadi ke dalam suatu plasmid, maka dia akan berkembang secara sendirinya di dalam bakteri atau host mammalian cell. Terus nanti kita bisa ambil dong tuh proteinnya untuk bisa digunakan untuk kesehatan gitu.
Ini secara simpel aja ya, tapi prosesnya ribet ya. Tapi karena ribet itulah, maka kita butuh banyak orang kan sebenarnya. Tuh. Jadi nggak semua bisa kita tangani semua, tapi ketika dalam range yang besar itu kita bisa taruh orang-orang begitu. Diversifikasi apa namanya pekerjaan. Nah, sambil jalan-jalan sambil ini ya ke jadi ini suatu ranah yang besar dan potensinya bisa menyerap pekerjaan sangat besar walaupun kita menggunakan AI tapi tidak ada yang bisa menggantikan pekerjaan tangan manusianya ya. Terus apa? Satu hal lagi kalau di sini itu kan diversifikasi pekerjaannya banyak ya. Jadi nggak kayak kita perawat-perawat aja gitu. Tapi kalau di sini tuh perawat itu banyak tuh. Ada perawat rumah sakit, ada perawat di rumah jompo, terus ada perawat yang ya banyak diversifikasinya nggak kayak kita perawat cukup perawat gitu. Tapi kalau di sini dia sangat luas. Jadi pekerjaan itu banyak gitu. Jadi nggak kayak kita dikit gitu. Maksudnya em, mereka berusaha untuk membuat diversifikasi itu supaya semua orang mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian ini ada vaksin. Nah, subunit. Nah, ini salah satu tadi kita bilang eh, hal yang menarik atau gen of interest yang mau kita eh, apa gunakan untuk bisa digunakan di apa sebagai vaksin kan. Ini namanya vaksin subunit. Kenapa subunit diambil? Karena lebih gampang kan dibandingkan zaman dulu lebih gampang membuat vaksin subunit karena hanya di satu protein saja dibandingkan kita membuat ininya apa namanya partikel virusnya kan gitu. Jadi apa yang membuat apa namanya jadi kita ambil sebagian dari virus ini, kita ambil proteinnya gitu, terus kita urutan DNA-nya kita gabungkan dengan vektor, kemudian kita sisipkan ke dalam bakteri. Nah, kita bisa menghasilkan proteinnya kan? Proteinnya inilah yang dihasilkan bakteri ini kita isolasi baru kita suntikkan. Suntikan baru nanti sistem imun kita mengenali secara natural apa tadi protein asing tadi dan eh, dan ketika datang ada apa namanya virus yang sebenarnya dia udah dikenali sama tubuh kita sehingga tidak menyerang lagi tidak lagi efektif untuk menyerang tubuh kita. Ini DNA rekombinan itu tadi ada proses-proses ini slide wah, dari TBS ini. Ada persiapan DNA, ada cutting, pemotongan. Kita pakai enzim restriksi di sini. Kalau saya cuttingnya pakai ya enzim restriksi juga. Kemudian setelah dipotong supaya dia bisa klop di apa namanya di vektornya. Kemudian kita pakai ligasi. Kemudian ditransformasi ke sel inang. Ini transformasi sel inang ini dia E. coli ya. Kalau saya melakukan transformasi, saya melakukan transduksi. Ini nggak saya tambahin ya. Jadi saya perlu plasmidnya di, dihasilkan di sel inang bakteri banyak. Oke, Kak. Jadi kalau saya buat plasmid itu pakai PCR kan, sama enzim restriksi dan yang lain-lain. Itu kan cuma plasmid tok nih. Nah, kalau plasmid begini kan jumlahnya sedikit. Kalau kita sisipkan ke dalam bakteri, bakteri itu kan tumbuhnya cepat tuh, dalam 24 jam. Dia kan banyak. Saya bisa panen tuh plasmidnya kali dalam bakteri. Jadi saya panen, jadi misalnya udah saya buat produk vektornya, kemudian saya transformasi ke dalam host. Kalau transformasi udah bakteri ya. Kemudian saya inokulasi bakterinya 24 jam, nggak sampai 24 jam sih, maksimal 18 sampai 20 jam. Oke, kemudian besok paginya saya isolasi plasmidnya. Nah, plasmid yang saya pakai ini nanti saya akan gunakan untuk dimasukkan ke dalam sel yang saya gunakan, sel mamalia ya. Namanya
itu adalah transveksi. Jadi saya transveksi ke dalam sel mamalia supaya nanti plasmidnya itu diterima sama sel ini, nanti dilihat ekspresi proteinnya atau apa yang kita masukkan. Pokoknya secara fungsional ataupun struktural bisa. Oke. Kemudian, nah, ada lagi satu lagi namanya transduksi. Transduksi kita lakukan transveksi. Nah, terlakukan transveksi, tapi yang dihasilkan itu transduksi. Jadi sel partikel bakteri yang sel partikel bakteri, partikel virus yang dihasilkan. Jadi bukan selnya paling utama, tapi selnya ini akan menghasilkan partikel virus. Nah, partikel virusnya yang diambil. Itu namanya transduksi nanti. Kemudian, wah, ini masih bakteri, ada seleksi transforman, terus deteksi DNA sisipan gitu. Nah, seleksi transforman biasanya dipakai kalau saya, jujur aja lah ya, pakai hanya seleksi antibiotik saja, ya. Jadi kalau dia udah ada DNA sisipan, cuma pakai antibiotik, berarti di vektornya itu udah direkayasa sedemikian rupa supaya mendapat ada gen resistensi antibiotik. Jadi kalau dia kita di dalam medianya kita tambahkan apa namanya antibiotik, berarti yang tidak punya bakteri yang tidak memiliki antibiotik, artinya bakteri yang tidak punya plasmid, ya. Nah, bakteri yang punya ya plasmid dia akan tetap tumbuh. Nah, itu seleksi pertama, kemudian baru kita deteksi. Pakai deteksi DNA sisipan, kita pakai satu-satu tuh. Satu-satu koloninya diambil, pindahkan, ambil, pindahkan. Udah urutannya benar atau belum? Kalau ya, yang mana yang benar, itu aja yang diambil begitu. Setelah itu baru kita diambil, setelah itu baru diperbanyak untuk diambil plasmidnya. Gitu ya. Kemudian, nah, vectors. Vectors ini banyak. Bisa. Nah, komponen vektor dia urutan DNA, tapi urutan DNA itu ada apa? Sejumlah urutan tertentu yang menggambarkan fungsi tertentu. Oke. Ada fungsi yang namanya origin of replication, di mana origin of replication ini akan dikenali oleh komponen protein di dalam tubuh host, bakteri, sama mamalia, ataupun tanaman yang berfungsi untuk hanya mereplikasi plasmid ini, oke? Kemudian adalah selectable marker. Selectable marker ini adalah yang seperti tadi, apakah kita punya gen resistensi antibiotik atau seleksi biru putih misalnya, yang nantinya yang menandakan bahwa kita punya plasmid atau kita dan juga kita punya apa? Hmm, DNA sisipan di dalam plasmid itu. Kemudian ada cloning site, tempat di mana kita bisa meletakkan DNA sisipan kita. Kemudian ya common factors itu ada plasmid, bacteriophage. Saya yang biasa gunakan plasmid ya, bacteriophage saya gunakan karena kebutuhannya cuma itu aja. Apa lagi? Nah ini kenapa di sini sangat berkembang masif? Karena memang di sini ini tahu ya, ini salah satu produk bioteknologi sebenarnya. Jadi biar secara umum. Jadi sebelum ke sana mereka udah kita menggunakan menggunakan ini semua. Ini termasuk bioproses, bioteknologi tahu. Dan kenapa mereka berkembang secara masif ya? Karena di sini produksi birnya besar. Kemudian mereka berangkat dari ini baru ke bakteri kan. Ke 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 produk farmasi begitu. Jadi kenapa? Karena mereka melakukan fermentasi. Kita juga ada fermentasi ya. Eh, Tapi mereka melakukan fermentasi itu dalam skala yang lebih besar dan mereka buat dalam secara yang industri dan dikembangkan, maksudnya mulai dari dasar, mungkin dari rumahan gitu. Teman-teman saya banyak yang bikin bir sendiri di rumah sendiri, bawa ke kampus, disuruh ngetes gitu sebelum ke sini. Jadi memang mereka udah ada tradisi seperti itu gitu. Karena apa ya? Karena zaman dulu mungkin apa ya? Mungkin ya dasarnya apa? Produksi pertanian melimpah. Terus
nggak tahu mau dikemanakan, busuk begitu aja gitu. Tiba-tiba satu saat dites lah tuh yang busuk-busuk itu kan, "Loh, kok ini enak gitu, maksudnya dan masih nggak mati dimakan gitu." Jadi ya dari hal-hal seperti itu benar. Jadi kemudian muncullah hal-hal seperti ini difermentasi gitu. Dan kita bilang dia bioetanol ya, tapi mereka melakukannya itu ya ini bioetanol kan, produk sampingannya itu etanol juga kan gitu. Nah, di sini eh apa bakteri atau di sini jamur atau ragi yang digunakan itu ya dimodifikasi. Bagaimana cara menghasilkan ada satu lab yang menggunakan bakteri itu untuk menghasilkan banyak hal. Oke, mulai dari protein rekombinan sampai untuk menghasilkan bagaimana bisa menghasilkan apa kondisi bioetanol yang bagus, alkoholnya banyak atau terbalik glukosanya yang banyak gitu. Jadi semua dari sini. Kemudian di sini kenapa dia masif berkembang karena saya bilang katakan bahwa dia punya dasar untuk mengembangkan ini karena kan di sini kan eh di buku itu adalah kenal Gregor Mendel nggak kalian ya? Jadi wait saya bisa kasih ya. Ini kalian masih lihat slide-nya kan ya? Masih Pak, tapi belum nggak slideshow. Apa yang dilihat Google ya? Yang browis. Apa tuh Browis? Ah, Brewery. Oke. Oke, Browis. saya coba cari eh, univ saya ya. Saya nggak tahu univ saya sih, Pak. Atau coba di stop share screen dulu, eh, baru ditayangkan ulang. Ya, bentar ya. Eh, wait. Ah, gambarnya nggak bagus nih. Bentar ya, saya lihat dulu tempat saya tuh. Bentar ya. Kok nggak muncul? Hmm. Tuh, gambarnya nggak bagus-bagus nih. Bentar, saya cari Google aja ya. Eh, se- ce- 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 ce. Oke, ini aja deh ya. Coba saya tampilkan. Jadi udah terlihat ya nih gambarnya ya. On the way, on the way. Sebentar lagi. Nah, udah terlihat. Nah, ini gedung utama dari gedung administrasi dari Universitas ini Boden Kultur namanya ya. Kalau kita namanya IPB lah ya. Sebenarnya IPB sih, Institut Pertanian ya Austria gitulah ya. Eh, eh, ini ini adalah kalian tahu Gregor Mendel nggak? Apa Pak? Gregor Mendel, Oh Gregor iya iya. Mendel. Ini Gregor Mendel ya. eh kita santai aja ya. Ya, ini ya Gregor Mendel ya. Ya dulu yang teman-teman pasti ingat ya yang belajar waktu zaman SMA. Ini Gregor Mendel ya. Ya Tahu nggak? betul. Eh, ini rumahnya. Jadi rumahnya dia, jadi rumahnya dia kasih ke universitas begitu dan eh dia ini kan ranahnya kan berkembang sampai ke Ceko,
ke ya bagian sinilah yang akan yang paling berkembang di bagian genetik. Karena Gregor Mendel kan apa yang menurun dia yang menurunkan bahwa semua itu diturunkan ya. Bunga akan menghasilkan bunga dan yang lain-lain. Nah, ini rumah dia. Rumah dia hibahkan untuk ya jadi universitas, oke? Dan ketika saya masuk ke sini pun dalam artian mereka punya konsep yang lebih sederhana dibandingkan yang kita dapatkan. Teknologi di rekombinan lah, apa-apa. Tidak main seperti itu. Jadi mereka mainnya memang memang logika dan logis dan semua orang bisa terima gitu. Gimana cara mensorting organisme yang baik dan itu ya dasar-dasar yang seperti itu yang nggak pernah kita dapatkan ya gitu. Jadi kenapa bagian sini Austria, Ceko, bagian Bohemian apa namanya Bavaria ini yang paling berkembang di bagian teknologi apa DNA ini karena dari awal dan dasarnya mereka dapat, maksudnya mereka punya sense of logis di belakangnya. Jadi ketika nggak perlu lagi kok harus kayak gini kok harus nggak mereka udah di awal karena memang mungkin udah diajari secara kayak gitu ya ngomong ya turun temurun dan segala macam yes itu yang membuat saya agak sedikit apa ya oh ya oke jadi semuanya bahasanya tuh bahasa sederhana aja kalau di sini udah nggak pakai bahasa-bahasa yang punya terminologi mereka sudah dapat konsepnya dan tinggal jalan saja jadi itu yang saya rasa kenapa di sini sangat baik dalam pengembangan itu ya eh, teknologi itu. Terus oke kita lanjut ya. Ada pertanyaan kah sampai sejauh ini? Silakan teman-teman, jikalau ada yang mau ditanyakan atau nanti mungkin. Oke kalau nggak ada kita lanjut ya di oke ini saya tadi tunjukkan yang breweries ya bir ya. Tapi kalian pasti akan terkejut kalau di sini juga riset tentang tempe ya. Oke. Jadi sorry ya teman-teman. Jadi ada satu grup yang masif melakukan riset tentang tempe. Oke, jadi dia memperbaiki materi genetik, bukan materi genetik sih. Kita lanjut aja. Dia memperbaiki, bukan memperbaiki ya. Dia membuat satu organisme lagi, di mana tempe itu nanti dihasilkan lebih baik gitu. Oke, jadi pernah nggak sering sekali mereka kalau mereka kan bikin produk ya, jadi ada lab tes makanan gitu. Jadi minta orang datang, kami baru membuat tempe yang seperti ini, kami ingin mau mencoba rasanya dan segala macam. Boleh nggak ada volunteer yang untuk coba gitu ya? Nah, ji- itu setiap setahun sekali begitu waktu itu dia minta untuk volunteer untuk coba tempe. Oke, jadi dan itu dipatenkan ya. Mohon maaf lah ya. Ya begitulah kalau kita. Jadi hal-hal yang dulu kita anggap kita itu kurang segala macam, kita hanya makan tempe dan ikan asin, nah sorry sekali ya. Sekarang berubah ya. Orang akan pilih tempe dibandingkan daging, orang dan itu orang lain yang ngambil materi-materi seperti itu, sedangkan kita hanya dengan hal-hal yang biasa saja. Tapi mereka bisa buat banyak hal. Oke, padahal kita sebenarnya resource-nya udah bisa lah. Oke, kita lanjut ke vektor cloning. Ini vektor-vektor cloning yang digunakan ya, tergantung. Ini semua dari E. coli, sel inangnya hostnya E. coli, ada pakai plasmid, ada semua plasmid ya di sini ada bakteriofaga dan semua ini kalau kita membuat sesuatu atau merekayasa atau melakukan teknologi DNA rekombinan ini sudah ada tempatnya ya untuk ngambil plasmid dan segala macamnya. Itu kita bisa lihat di namanya Edgene.
Orang masukin semua datanya di agent sekarang. Mana ya agentnya ya? Udah terlihat ya. Jadi sebenarnya ini salah satu juga tempat kita belajar ya. Kalau memang pengen mengulik-ngulik semua materi genetik itu ada di sini. Kita bisa lihat kita butuh apa. Di sini kita butuhnya misalnya untuk cloning engineering dan engineering kita bisa pakai empty backbone. Apa itu empty backbone? Terus ada genome engineering. Kita bisa merekayasa genetik. Bisa bisa pakai apa itu CRISPR. Segala macam semua ada di sini dan kita bisa pesan dari agent ini untuk dapat plasmidnya. Jadi semua dideposit di sini, oke? Contoh yang bisa kita ambil itu misalnya ya, kita mau ambil CRISPR untuk gene editing, terus kita mau lihat banyak sekali sih. Ini kita mau pakai apa gitu ya? Genome engineering kita mau pakai cut atau nick atau prime editing atau base editing atau kita delete atau kita mau menginsersi semuanya ada di sini. Saya ambil satu contoh yang sering saya gunakan itu adalah CRISPR-Cas9 yang dipakai untuk ini salah satu yang saya pakai misalnya. Nah, semua udah ada di sini, urutannya sudah ada dan kita langsung masuk ke slide aja ya. Nanti kalau waktunya mungkin dikabari kalau saya udah terlalu berlebihan nyampeinnya. Ini tuh. Hmm. Ini vektor yang kita punya di salah satu ya. Ini vektor bakteri ya. Dia punya ori, dia punya marker. Nanti jadi kita bisa lihat ada proteinnya nanti berpendar atau kita bisa lihat pakai ELISA begitu. Ini ada apa markernya juga resistensi antibiotiknya begitu. Di sini. Jadi di medianya kita tambahkan antibiotik. Jadi semua bakteri yang memiliki plasmid ini di dalam selnya dia akan tumbuh. Oke, gitu ya. Kemudian ini yang saya punya juga. Jadi kalau kita mau menggunakan di sel mamalia seperti yang saya lakukan untuk melakukan transfeksi, maka dia harus punya dua. Satu orinya itu untuk ori direplikasi di bakteri, satu ori yang lain itu untuk direplikasi di sel mamalia. Jadi komponennya itu lebih banyak gitu. Nah, di sini ada ampicillin di sini. Ini nggak ada ditambahkan yang lain-lain ya? Nggak ada. Oke, eh, ini ampicillin ini ketika kita mau mendeteksi plasmid ini di tubuh E. coli. Tapi ada juga nanti kita tambahkan resistensi antibiotik yang lain yang untuk bisa kita tambahkan di media untuk sel mamalia. Oke, jadi seperti itu. Jadi logikanya di di, di secara itulah. Jadi di mana di host yang mana yang mau kita pakai. Kalau dua host ya di dua-duanya harus bisa terekspresi begitu. Kalau tiga host, ya tiga-tiganya harus bisa terekspresi. Oke, lanjut. Ini host system, ada bakteri, ada yeast, ada mammalian cell seperti CHO dan HEK. Oke. Kenapa di garis bawahi di sini CHO dan HEK? Karena CHO itu adalah salah satu sel mamalia, bukan salah satu, memang satu-satunya sel mamalia yang digunakan secara masif di industri untuk menghasilkan protein rekombinan. Oke. Dan belum ada yang menggantikan begitu. Karena mm, apa namanya? Karena ya karena apa ya? Secara
insidental dipakailah ini dan dia yang maksudnya eh, secara turun temurun digunakan. Jadi dari mulut virus yang viral itu yang ini gitu. Dan dia tahan terhadap resistensi, lebih tahan dibandingkan sel yang lain. Oke. Cowok ini kepanjangannya adalah Chinese hamster ovary. Jadi dia diambil dari ovari Chinese hamster ovary. Sel ovari hamster eh hamster gitu ya. eh dan dia bisa ditumbuhkan di dalam sel kultur, di dalam apa cawan atau di dalam media, makanya diambil sel ini. Oke, oke kita lanjut. Ini sorry, ini kebalik ya. Ini saya nggak tahu apakah kalian sudah belajar ini semua. Jadi ranah bioproses ini besar dan sangat besar. eh, Kita bicara mengenai TNA dan rekombinan itu kita berbicara mengenai upstream sini saja ya. Di sini kita mengutip apa memodifikasi metabolic engineering, protein engineering, biokatalis segala macam. Di sini upstream tadi ini yang sering dilakukan kita pakai plasmid, kita transfek ini transfeksi untuk sel mamalia. Pertama kita transformasi, setelah dapat plasmidnya yang banyak kita transfeksi ke dalam sel mamalia. Kemudian kita lakukan seleksi. Seleksinya di ini pakai eh, setelah di sel mamalia kita lakukan seleksi supaya kita lihat mana yang tumbuh ya selnya. Berarti yang tumbuh itu selnya ya, karena dia memiliki plasmid ini, gitu. Kemudian setelah itu yang saya sering lakukan itu setelah dapat ini sel yang udah terseleksi dengan antibiotik, saya lakukan sorting, dipilih selnya memakai cytoflex dia. Dipilih ke 96 well. Jadi saat masing-masing well ini punya satu sel single cell yang ditunggu tumbuhnya sampai 2 bulan, 4 minggu. Oke. Ya, untuk jadi bisa jadi 2 bulan sampai 2 bulan. Kemudian dipilih yang mana yang tumbuh, baru ditambahkan dan diekspansi. Oke. Setelah itu dari sel yang tumbuh ini dikarakterisasi. Biasanya kita pakai PCR, dilihat urutannya udah benar atau tidak. Kemudian baru setelah itu kita masuk ke skala besar. Oke. Nah, di sinilah yang paling banyak eh, kerjanya ya, terlalu apa namanya, untuk menghasilkan ini sampai di sini ya saja kita butuh 6 bulan ya, gitu. Dan kalau nggak berhasil kita ulang lagi dari sini, ulang lagi ya. Jadi kayak ngulang 6 bulan sebelumnya begitu. Sampai sini lagi gitu. Jadi yang secara yang saya lakukan itu sedikit bercerita mengenai pengalaman ya. Jadi ketika saya sudah sampai di sini, saya udah benar nih sampai sini. Oh, muncul nih. Oke, kali. Oke, mana nih? Saya sudah sampai di sini nih ya. Saya sudah sampai single clone, udah seleksi, saya pindahkan ke sini. Oke. Cuma satu dua yang benar. Jadi dari 96 misalnya cuma dua yang benar. Oke. Urutannya, oke. Terus kita ambil dua, kita masukkan ke fat batch, ke bioreaktor. Mati. Jadi ketika dia udah mati ya kita ulang lagi lah dari awal ya. Yang ngulang dari awal ini ngesetting plasmidnya kita rubah lagi. Segala macamnya kita rubah lagi. Dirubah semua. Ulang lagi 6 bulan lagi. Belum di tengah-tengah ini kita bisa kena kontaminasi ya. Bakteri lah atau jamur lah. Ngulang lagi. Kalau saya itu ya sering terjadi yang sering terjadi itu ya di sini. Kontaminasi tiba-tiba kita nggak tahu dari mana segala macam. Jadi itu problemanya dan dibanding ini upstream bioproses ini nggak banyak yang suka ya karena kerjanya banyak terus
ribet, terus kalau di publish kurang banyak apa kegagalan dan keberhasilannya 50-50. Oke. Jadi tempat saya itu banyak yang nggak publish. Oke. Kemudian setelah dari upstream kita masuk ke bioreaktor. Nah, bioreaktor ini yang kita mainkan tadi, yang digunakan juga untuk menghasilkan bir atau yang lain. Oke. Tapi yang kita ambil di sini adalah isolasi enzimnya atau vaksinnya. Oke. Nah, di sini juga butuh orang. Oke. Banyak sekali orang dibutuhkan di sini. Bukan hanya untuk jadi di sini optimasi media, media yang dipakainya apa, terus optimasi nutriennya, terus dilihat berapa lama selnya bertahan gitu. Itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Oke. Kemudian setelah itu ya baru di sini juga perlu lagi downstreamnya, purifikasinya, removal kontaminasi, contamination, kemudian polishing, kemudian baru lagi masuk formulasi di sini, baru masuk ke apa? Uji klinis, praklinis, klinis. Oke. Jadi banyak dan masif dan butuh orang dan ini tambang emas ya sekarang. Jadi bukan chemical entity lagi kalau di sini sudah chemical entity pasti akan sejalan dengan bio bio biopharmaceutical ya. Tapi ini ya lebih banyak masif sekarang di sini. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk ke viral vectors ya untuk gen terapi. Ini yang paling banyak dibicarakan orang sekarang ini ya, saya nggak tahu di Indonesia atau bagaimana. Jadi viral vector ini kenapa pakai vektor virus? Karena vektor virus sangat efektif untuk menginsersi, untuk mendelivery gen target kita ke dalam terutama sel mamalia tubuh manusia sendiri. Oke. Jadi di sini pakai adenoviral vector ya, di mana tempat insersinya cuma sedikit di sini nih. Oke. Dan nah, kalau kita pakai viral vector, kita akan menggunakan sel virus untuk mendelivery gen target kita. Jadi kita menghasilkan protein. Jadi target kita adalah menghasilkan protein virus yang memiliki gen apa? Gen kita, oke? Jadi ketika kita melakukan ini namanya transduksi, yang kita ambil adalah protein. Bukan protein kan? Virus. Virus itu ada dua, ada virus kosong dan ada virus yang berisi gitu. Jadi beda lagi cara 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 pengambilannya, oke? Nah, di sini jadi ketika dia virusnya dihasilkan, maka nanti dari apa namanya peptida ini, yang di sini nanti akan di di dipaparkan di permukaan vektor virus, apa partikel virus, kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam tubuh bisa menghasilkan apa bisa dikenal sama protein dalam tubuh. Nah, itulah yang nanti akan mengenali apa namanya bagian yang udah kita paparkan tadi itu ke dalam sel mamalia ke dalam jadi bagian itu dipaparkan sama eh, protein virus sama virus. Kemudian nanti ketika dipaparkan ini kan tadi urutan tertentu yang sebenarnya dari manusia misalnya. Nah, itu akan menyerang sendiri urutan itu di tubuh manusia dan itu yang dibuat untuk kanker kan dan semua penyakit yang sangat apa jarang. Oke. Jadi semua viral vector itu digunakan untuk gen terapi untuk melakukan apa editing, gen editing ataupun untuk mengenali bagian dari gen yang itu menyebabkan suatu penyakit. Oke. Ini dia viral vector. Jadi kalau teman-teman grup yang pakai viral vector ini dia harus memakai tiga plasmid yang berbeda untuk dikotransfeksikan ke dalam sel mamalia. Saya bicara di sini aja ya. Yang lainnya nanti saja.
Sel mamalia. Kemudian karena apa? Di sini ada pembuat apa namanya virus partikelnya, kapsidnya dan lain-lain. Kita ada juga di sini nama ITR-nya tadi, yang gen yang di sini ya. Ini itu yang kita di sini bagian kita untuk membuat menyisipkan gen of interest kita atau protein kita misalnya. Kemudian kita ada pakai adenovirus helper, oke? Jadi ini adalah viral memakai apa virus yang lain untuk menghasilkan efektif untuk memproduksi eh, viral vektor yang stabil. Kemudian yang kita lihat adalah kita akan mengambil partikel virus yang sudah berisi dengan gen yang sudah kita yang sudah kita modifikasi, oke? Ini tadi ya transkripsi, translasi, kemudian protein akumulasi dan purifikasi itu masuk ke dalam proses upstream, oke? Ini yang dia lakukan, insulin untuk protein, vaksin. Ini vaksin macam-macam ya, ada subunit untuk protein, vaksin dengan materi apa virus atau DNA atau RNA itu bisa. Kemudian ada growth hormone, ini juga masih protein. Ada recombinant antibodies dan peptides, oke. Tapi yang perlu ditambahkan itu adalah gen terapi ya, yang menggunakan viral vector. Kemudian aplikasinya enzyme for food and paper industries, biofuels, recombinant industrial enzymes. Jadi perlu kalian ketahui di itu juga ya di pabrik kelapa sawit dia menggunakan enzim untuk nggak tahu lah mendegradasi apa di kelapa sawit itu untuk menghasilkan minyak minyak goreng dan mereka menggunakan ini ya bioteknologi untuk menghasilkan apa enzim itu secara banyak ya, untuk digunakan. Oke, keuntungannya adalah high specificity karena kita punya proses seleksi dari tahapan seleksi apa DNA sisipan, seleksi eh, insersi plasmid, kemudian bisa diproduksi skala massal, kemudian kita bisa kualitasnya konsisten, oke. Kelemahannya adalah technical complexity. Ya, tapi kalau technical complexity ini kan membutuhkan banyak orang ya, dan kita butuh banyak pekerja. Sehingga akan menyerap pekerja yang lebih banyak. Kemudian ethical concern, ya tentu saja dengan ethical concern kita butuh banyak tenaga kerja, nggak mungkin dengan AI untuk bekerja. Kemudian untuk protein misfolding in some host juga ini adalah apa namanya terjadinya misfolding, tapi proteinnya udah benar, tapi eh, foldingnya tidak benar akan menyebabkan dia tidak berfungsi eh, infungsional kan ya, tidak berfungsi dengan baik, sehingga itu banyak itu yang perlu diperhatikan. Makanya kenapa ada ini proses kontrol kan, supaya memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kualitas dan kapasitasnya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan kah? Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh. Atau dilanjut dulu aja, Pak. Ya, yang terbaru itu adalah Carticel ya, teknologi yang mahal. Jadi Carticel itu adalah kita akan memodifikasi sel T dari tubuh kita untuk dimodifikasi untuk menghasilkan ini namanya reseptor kimerik ya, yang kita modifikasi di luar tubuh. Oke, jadi kita punya punya gen apa DNA sisipan yang kita sisipkan, yang kita titipkan di vektor lentivirus. Nah, lentivirus itu akan menyerang sel T kita yang akan membantu untuk menyisipkan gen of interest kita.
sehingga nanti akan dipap, di dipaparkan di permukaan dari sel T ini untuk nanti akan mengaktifasi sel imun kita sehingga sel yang jelek itu atau sel kanker itu akan mati. Oke, ini teknologi mahal dan kalian harus siap-siap. Karena begini. Jadi bagaimana terapi CAR T-sel ini akan berjalan? Orang yang memiliki penyakit tertentu, dia isolasi sel T-nya. Oke. Ketika diisolasi sel T-nya, maka sel T-nya ini akan ini gampangnya aja ya. Sel T-nya diambil dari orang tertentu, dari individu tertentu, baru kita akan taruh, kita transduksi dengan antiviral supaya ada terjadinya perubahan reseptor kan di sel T-nya. Oke. Ketika sel T-nya berubah, dirubah ya, dimodifikasi, kemudian kita masukkan kembali sel T yang udah termodifikasi itu ke dalam tubuhnya si pasien sehingga nanti menyerang bagian tubuh sel kanker, dibuat seperti itu ya. Jadi sel kankernya di di apa? Dikenali sama sel T kita nantinya karena udah termodifikasi sehingga sistem imun kita jadi dibuat bisa mengenali itu sebagai asing dan sel kankernya akan mati gitu ya. Itu secara secara sederhananya. Tapi di balik itu, ini teknologi mahal ya. Di proses ini aja dia makan waktu setahun 2 tahun baru dapat ya. Oke. Untuk setahun 2 tahun ini, si pasien ini harus di rumah sakit. Oke. Jadi di dalam rumah sakit ini, lihatlah, dia baru masuk, oke. Nggak mungkin langsung diambil sel T-nya. Oke, dilihat kondisinya sudah mungkin kan atau belum, optimalisasinya bagaimana. Oke. Oke, setelah itu baru diambil isolasi sel T. Ini aja belum tentu langsung dalam sekali jadi dapat gitu. Ini apa namanya, probabilitasnya kecil ya. Jadi diulang, diulang, diulang setahun baru 2 tahun baru dapat sel T yang sudah termodifikasi dan benar. Oke, baru dimasukkan. Nah, orang ini dalam setahun di rumah sakit harus seperti itu. Tapi ini dilakukan sekarang dan udah ada beberapa yang sudah berhasil. Maksudnya ini kenapa dibilang sebagai tambang emas? Karena salah satu yang dikerja perusahaan farmasi itu adalah dia bukan lagi mengenai uangnya banyak kan ya, tapi mengenai satu prestis. Kedua, kalau dia udah masuk pertama kali, dia yang akan pegang kendali market kan, begitu. Dan untuk penyakit yang jarang apa, yang jarang, maksudnya penyakit kanker atau segala macam, orang akan volunteer ke sana dan yang bayar kan pemerintah ya. Jadi kalau di sini ada mekanisme bahwa pengurangan pajak karena itu. Jadi banyak hal yang plus minus yang mereka dapatkan. Jadi ini sangat sangat penting sih. Dan yang kedua, kenapa kita harus siap bergerak ya? Bagaimana orang-orang yang bekerja di sini harus belum ada kan? Dia harus, maksudnya bagaimana kita harus menyiapkan pasiennya, terus siapa yang akan bertanggung jawab untuk menghasilkan sel T-nya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan modifikasinya. Itu semua butuh orang. Oke. Dan inilah baru yang dibuka begitu. Jadi bukan lagi nanti mengenai obat kan, yang chemical entity ya, punya struktur kimia dan yang lain-lain. Tapi ini bersifat seperti ini begitu, yang bersifat sel, protein, dan tanggung jawab lebih besar karena mm, banyak hal yang bisa terjadi dan ini banyak. Maksudnya orang mencoba ini karena tidak ada pilihan lain kalau tidak mencoba salah satunya. Oke, yang pertama, oke, karena mati, karena ya mati atau kalau coba ada sesuatu yang didapatkan begitu. Nah, kedepannya kan untuk
kedepannya pasti akan semakin baik karena ada akan proses research dan development kan. Tetapi untuk menestablishkan ini butuh waktu gitu. Dan dalam pengestablishan ini ya kita seharusnya sudah mulai ambil serta dong ke Indonesia. Yang terjadi adalah untuk produk-produk bioteknologi kita tidak punya aturan yang jelas dan sehingga makanya kenapa produk bioteknologi itu susah masuk ke Indonesia karena secara garis besarnya undang-undangnya belum mengatur secara akurat dan tepat bagaimana produk bioteknologi ini terregulasi dengan baik di Indonesia. Dan ini memang mahal sih ya. Memang tapi ya worth it sih untuk mulai dicoba, dilihat dan dipelajari. Kalau saya bilang. Ini lateral flow essay ya, Bu Roro nyampein eh, apa itu ya, saya rasa kalian sudah tahu ya lateral flow essay sebenarnya. Jadi dia menggunakan capillary flow untuk bisa melihat eh, apa namanya penyakit misalnya berdasarkan antibodi yang sudah kita apa sematkan atau disisipkan di immobility pad-nya begitu. Kemudian nanti ada buffer yang akan jalan begitu. Yang dengan buffer yang berjalan kita bisa mengidentifikasi apakah terjadi bakteri eh, bakteri adanya infeksi atau tidak misalnya kalau infeksi. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan ini? Yang bisa dilakukan dengan ini adalah ini konsepnya yang juga ya mengenai apa tadi? Ma- apa tadi? Lateral flow assay. Konsepnya hampir sama dengan ELISA. Cuma ELISA sudah terkuantifikasi, tapi lateral flow assay saya nggak tahu sih ya. Mungkin sudah mulai terkuantifikasi. Masih dalam bentuk kualitatif. Yang penting itu adalah ketika supaya seperti ini sih nanti mungkin ya ke depannya ya. Ntar ya. Sekarang kita masih menggunakan ini kan. Ntar, mana tadi? Ini di sini kan ya. Nah, kalau kita menggunakan bioreaktor, kita mau melakukan in proses kontrol protein atau vaksin yang dihasilkan. Jadi kita ambil isolasi kan vaksinnya kan dari sel kita isolasi lagi gitu. Yang digunakan lakukan itu sekarang masih pakai apa ELISA, kita masih pakai misalnya Western blot ya kan. Nah, mungkin aja lateral flow West ini bisa dikembangkan untuk ke sana untuk melihat in process control secara kualitas kan atau kalau bisa lebih kuantitas jadi lebih kalau kita ambil dari ini ya kita totalkan aja udah muncul tuh berapa tuh konsentrasinya sekarang gitu sama kayak glukosa itu kan ya jadi kalau di lab itu mereka pakai untuk mendeteksi glukosanya mereka pakai alat pendeteksi glukosa biasa aja gitu chip tuh glukosanya, tapi belum sampai mendeteksi apa protein atau antibodi produk utamanya begitu. Mungkin ke depannya bisa sampai ke sana. Gitu. Itu sih kebanyakan ke penelitian sih. Jadi mungkin bagi kalian yang mau ke ke apa biomedik tidak terlalu menarik ya. eh Mungkin itu sih yang mau saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silahkan bertanya apa saja nggak apa-apa. Ayo, mumpung ada sumbernya, teman-teman. Boleh raise hand atau kalau di kolom chat boleh, atau misalkan mau langsung berbicara juga boleh, silahkan. Ada? Bang Madan, kalau misalkan saya bertanya boleh, Silakan sambil Bu. nunggu ya? Oke. eh Tertarik ya, yang terbaru itu ada tadi CAR T-cell gitu ya. Jadi kita memodifikasi sel T, kemudian dia bisa
cut, ditambah atau dan lain sebagainya gitu. Kemudian nanti eh, dikondisikan dulu individunya, kemudian kita isolasi, kemudian kita modifikasi, baru ditanam kembali. Nah, overall ya tidak hanya CLT aja gitu ya. Bahkan di produk makanan pun kan ada kekhawatiran dari masyarakat pengguna MGO atau modifier genetic object itu. Nah ini kan udah mulai sekarang bukan hanya outcome peptide-nya atau outcome dari proteinnya gitu, tapi uh, saya nggak kebayang gitu ya sel T-nya sendiri yang dimodifikasi gitu. Apakah ada implikasi negatif in case gitu ke individu tersebut, karena kan mungkin sel T tersebut sudah beradaptasi dengan tubuh individu tersebut gitu. Kalau misalkan dia dimodifikasi gitu ya, pasti akan ada impact negatif. Itu kira-kira sejauh ini, karena kalau kalau apa ya manfaat itu gak usah dimention, pasti banyak banget gitu. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah impact negatif. Apa dari beberapa atau dari case yang pernah atau dari jurnal yang memang pernah Bapak baca gitu. Impact negatifnya mungkin seperti apa, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya ya Bu. Eh, jadi saya ikut kuliahnya ya. Jadi saya kalau tidak salah itu dari 8, misalnya dari dua 20% berhasil sih sampai saat ini. 20 sampai 30% berhasil dari CLT ini. Jadi masih masih meninggal sih. Jadi ketika dicoba pasiennya meninggal begitu. Tapi bertahan. Maksudnya ada seperti ini. Kita coba. Jadi bedanya kita dengan mereka ini ya, em, apalagi FDA ya, Amerika mereka itu apa learning by doing ya. Jadi ada produk baru nggak langsung di reject karena nggak ada aturannya, tapi mereka buat aturannya kan. Terus koordinasi dan ngomong. Jadi ini kan Kartisel ini kan sebenarnya dulunya nggak ada kan ya. Jadi mereka buat jadi ada. Dan jadi bargaining lah kan jadi karena apa potensinya besar tapi harus diakomodasi begitu kan. Dan apa ya jadi ya udah muncullah produk ini misalnya secara ininya tapi ketika dicoba kan belum tentu langsung berhasil ya. Nah kemarin karena COVID tadi kemarin itu kan clinical trial dan yang lain-lainnya dipercepat lebih gampang dan lebih mudah. Dan Cartiselnya dicoba juga jadinya kan lebih cepat gitu karena itu karena sudah ada penyederhanaan mekanisme begitu. Dan yang didapat adalah di kan untuk apa penyakit-penyakit yang sangat jarang dan dia butuh ping stream. Buset. Sangat butuh untuk orang-orang yang punya penyakit langka begitu. Jadi negara juga turut serta memberikan apa subsidi terjadi subsidi silang kan untuk mencoba ini bagaimana bisa dikembangkan maksudnya begitu dikembangkan dan diproses begitu dan dicoba ke leukemia. Saya nggak tahu, saya punya slide, saya masih buka. Eh, 20 sampai 30% sudah berhasil survival. Tapi itu satu dua pasien ya. Tapi juga yang dilihat adalah bagaimana pasien ini tidak, misalnya nih udah dikomitkan akan mati dalam 1 bulan, meninggal ya. Maksudnya pass away begitu. Tapi ternyata dia bertahan dalam lebih panjang begitu. Itu juga dihitung. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dikembangkan dan diimprove terus-menerus begitu. Jadi memang masih beresiko tinggi, tapi untuk orang-orang yang apa ya, yang sudah tidak punya harapan lagi, yang mereka secara bisa dikatakan volunteer lah ya, tuh ya udah kita coba begitu.
itu yang terjadi. Tapi makin lama makin berhasil, makin makin kesini kelihatannya udah mulai mulai berhasil sih. Jadi 30% mungkin naik jadi 40% yang hidup. Kita lihat nanti ke depannya. Tapi yang paling penting itu bukan masalah hidup matinya sih. Kita ada di situ nggak ya ke orang-orang kita karena biasanya untuk teknologi baru kita harus betul-betul berjuang untuk bisa masuk ke dalam ranah itu sih. Kalau saya bilang eh itu itu sih karena kalau nggak kita persiapkan dari sekarang, kita udah hilang track record mulai dari awalnya itu udah mulai hilang dan kita yang dapat di produk akhirnya dan kita nggak kehilangan apa secara proses itu apa-apa aja yang penting itu udah nggak bisa kita dapat sih. Tapi ya berhasil 30 ada 30-20% dari pasien yang ada itu udah survive gitu sih. Oke, baik. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ada Bu Juri, terima kasih ya Bu Juri sudah bergabung. Wah, Bu Juri. Selamat pagi Bu Juri. Nabila, silahkan. Udah raise hand, silahkan Nabila. Kalau ada pertanyaan boleh. Baik, Ibu. Saya mau bertanya mengenai Kartisel ini, selain leukemia, kan ini bisa dipakai pada penyakit tertentu. Saya penasaran gitu, penyakitnya itu apa saja selain leukemia, sama respon imun yang kan ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, pada yang berhasil itu, meskipun berhasil, ada nggak Bu? Ada ada nggak ya Pak respon imunnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita mau ngubah, kenapa kartisel diambil ya? Karena kartisel ini sebagai intersection ya, jadi dia bisa mengaktifkan sel apa sistem imun adaptif dan juga dia bisa ke komplement atau ke imun sistem apa tadi immune system sama yang adaptif kan ya, bawaan dan adaptif. Oke. Dan ketika dia udah diaktifkan, udah dimodifikasi begitu, dia bisa mengidentifikasi suatu yang spesifik di sel kanker, yang dimana itu akan menjadi apa namanya, dikenali sama sistemnya sebagai benda asing dan dia diserangkan. Sehingga itu terjadi secara sistematis dan lama kelamaan ini apa berkembang ya. Jadi sistem imun yang mempertahankan begitu dan lama kelamaan diharapkan sel kankernya akan apa mati begitu ya. Ya pastinya ada perkembangan sistem imunnya, tapi yang perlu diingat adalah ketika melakukan modifikasi ini banyak off target. Off target itu adalah eh eh, jadi bukan yang tersisip itu bukan target DNA yang kita inginkan, tetapi yang lain sehingga tiba-tiba di satu mm, situasi si sistem imunnya menyerang sel yang sehat bisa seperti itu. Dan itu tergantung dari kondisi badan dari orangnya juga kan, apakah dia benar-benar siap atau tidak. Jadi tergantung semuanya tergantung dari banyak hal, banyak parameter. Jadi eh leukemia yang paling banyak saya bisa kasih sih, cuma saya harus cari. Hmm, selain leukemia itu eh ada beberapa penyakit tertentu yang langka yang dimasukkan ke dalam list bisa digunakan sebagai kartisel, melakukan kartisel, tapi itu dibiayai sama negara begitu. Yang di yang biasanya tuh yang pasiennya tuh cuma 5 orang tapi 10 orang begitu atau nggak di bawah 100 tapi itu sangat mematikan begitu ya di seluruh dunia begitu. Tapi itulah dipakai orang untuk momen untuk apa ya
mencoba ini gitu. Itu sih. Jadi saya pernah ikut ini juga. Kenapa farmasi ini kan sebenarnya nggak menguntungkan ya? Mahal, orangnya hanya tertentu. Kenapa diambil gitu? Mereka bilang pertama prestisnya kan, prestisnya. Jadi punya kebanggaan tersendiri untuk bisa memiliki teknologi seperti ini dan memberikan kelama-kelamaan ada akurasi yang baik. Yang pertama prestis bagi mereka, yang kedua mereka dapat dari negara itu pengurangan pajaknya sangat turun. Maksudnya jadi nggak dinilai dari nominal yang berapa mereka dapat, tapi mereka kalkulasi berdasarkan dari hal-hal yang benefit yang didapatkan setelah ini terjadi. Jadi nggak serta-merta produk mahal itu nggak menguntungkan, tidak seperti itu. Tapi take and give-nya apa begitu yang bisa didapat sih. Dan ya itu kemarin bilang dikatakan ya siapa yang akan mengerjakan ini. Jadi kalau saya sih bilang ya harus mulai disiap-siapkan orang-orang yang bisa apa ya, apoteker yang bisa pegang sel itu siapa misalnya satu gitu. Orang-orang di biomedis yang bisa megang sel itu siapa ya, sampai sekarang kan itu masih di 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 apa, belum ada kan ya kalau di Indonesia kan gitu. Tapi ya eh, ya udah sangat perlu untuk digerakkan ke sana sih kalau saya sih ya gitu. Ada pertanyaan lagi? Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik, ada pertanyaan Pak di kolom chat. Pertanyaan pertama ini dari Amalia Sabila. Untuk vektor cloning kan ada berbagai macam pemilihan vektor cloning yang akan digunakan. Ini penentuannya berdasarkan apa aja coba Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kamu tergantung kamu mau pakai untuk apa gitu. Kalau tujuannya hanya untuk di hmm, tergantung mana ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke ya. Yang pertama lab yang kamu punya. Oke. Yang kedua tujuan kamu. Pertama tujuan dulu, baru lab yang kamu punya. Oke. Yang pertama kalau misalnya nih. Saya hanya membandingkan dulu bakteri sama sel mamalia ya. Kalau bakteri itu dia bisa menghasilkan proteinnya aja, maksudnya urutan protein tertentu. Kalau dia apa wild type-nya atau proteinnya itu memang tidak ada tambahan struktur, ya udah dipakai di sel ini aja bakteri untuk dimasukkan ke sel bakteri aja ya. Vektornya bakteri. Tapi kalau kamu mau protein yang terglikosilasi, penambahan glukosa, glukosa, terus trifukolasi. Nah, kamu harus pakai sel mamalia. Jadi kamu harus pilih vektor mamalia, vektor sel mamalia. Tapi kalau kamu tujuannya mau menghasilkan virus, partikel virus, ya kamu harus pakai vektor yang menghasilkan partikel virus gitu. Ya itu tergantung tujuannya. Misalnya nih, kalau kamu pengen buat misalnya apa nih ya, yang dilakukan di sini itu apa misalnya? eh Tempe. Oke, di sini ada menghasilkan tempenya itu raginya tuh sudah dimodifikasi ya selnya misalnya ya. Oh, GMO tadi belum semua ya, aku jawab ya. Termodifikasi kan eh itunya raginya urutannya ya termodifikasi. eh
Berarti dia pakainya adalah pertama dia pakai vektor yang bisa dapat apa plasmidnya bisa ditanamkan di bakteri, baru nanti dimasukkan ke sel mamalia gitu, atau ke ragi gitu. Gitu sih. Jadi tergantung kamu butuhnya apa. Kalau eh, apa kalau hanya untuk yang hal sederhana simple ya pakai bakteri aja, simple, cepat, gampang gitu. Insulin itu dihasilkan di bakteri karena dia nggak punya penambahan gugus giklosiase atau fokulasi di struktur proteinnya. Jadi pakai bakteri aja dihasilkan gitu. Kemudian ada tadi, oke, ada udah itu udah menjawab atau bagaimana ya? Sudah terjawab, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk Bu Roro tadi mengenai GMO ya, Genetic Modified Organism. Ya, kalau saya lihat sih pendekatan mereka bukan molekular cloning yang kita lakukan secara apa genetik ya, pakai. Tapi mereka lakukan pendekatan molekular cloning yang natural, saya rasa. Jadi mereka kayak persilangan antara satu bakteri lain atau persilangan antara satu ragi dengan ragi yang lain. Eh, Mereka punya metode khusus misalnya yang nantinya ketika udah disilangkan begitu kita bisa pilih tuh generasi mana yang nggak Gen Z juga ya, generasi mana yang apa yang bisa menghasilkan tempe yang lebih baik, rasa kualitas yang lebih baik. Makanya diteskan semua. Jadi ada beberapa kriteria yang mereka buat. Jadi GMO itu kan genetic modified organism yang dilakukan genetikanya di lab kan. Tapi yang saya dibilang tadi kan rekombinasi itu natural gitu. Yang sekarang ya, maksudnya karena udah ada isu ini ya mereka kembangkan metode yang digunakan sebagaimana terjadi modifikasi secara natural sehingga didapatlah kalau untuk makanan apa genetik modifiednya itu bukan berdasarkan modifikasi genetik yang dari lab, tapi di genetik yang hasil persilangan gitu loh. Yang kayak kita Tapi lakuin ada sama kabung. eh, yang yang Terus kenapa? Kenapa? yang kita kalau lakukan pencakokan kan umumnya di sini ya, di sini di Indonesia kan cangkok. Kalau dulu tanam jeruk, bawahnya itu akarnya jeruk asam, atasnya jeruk manis, kita tempel begitu gitu. Itu kan hal yang biasa. Nah, ini yang dilakukan tuh teknik-teknik yang melakukan modifikasi apa rekombinasi yang bisa secara natural. Yang itu yang saya nggak punya ya. Itu yang oke juga bisa. Kalau orang tanaman itu lebih parah lagi ya. Jadi, nah, tunggu biji bijinya itu ditanam di media kan. Jadi tanam di media, disortir juga tuh bijinya satu-satu ditanam lagi di tanah. Wih, nunggunya itu berapa lama itu. Tapi ya itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi bagaimana melakukan rekombinasi secara natural atau dan memilih bibit unggul ya, pemulihan tanaman. Sama-sama. Tuh. Tapi ini out of the record aja teman-teman. Teman saya bilang ke kami, iya sih sekarang GMO katanya. Tapi sapi-sapi di kami ini besar-besar kok. Belum, belum pastinya hasil rekayasa dulu dong. Maksudnya sebelum ada isu-isu seperti ini, hasil rekayasa juga dong tahun-tahun dulunya katanya gitu. Jadi kan kita nggak tahu yang mana yang produk GMO, mana yang enggak sebenarnya kan gitu. Tapi yang sekarang dilakukan itu adalah saya nggak tahu sih ya lebih detail mengenai GMO ini. Tapi kan biasanya kan dia produk akhir kan dilihat kan ya ada nggak GMO-nya, ada nggak ya gitu. Tapi kan nggak dia awal disorting dari awal gimana terjadinya ini eh, proses menghasilkan satu individu yang super gitu ya. Dengan kita nggak paham gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan di sini. Saya bacain aja ya. Izin bertanya mengenai kartisel kanker, eh, mengenai kartisel terapi untuk kanker yang sudah mulai diterapkan untuk efektivitasnya seberapa persen? Oh, ini tadi udah ya. Pasien bisa sembuh dan apakah efek samping dari terapi tersebut? Terima kasih. Ya tadi saya bilang ya masih sekitar 20-30% berhasil, oke. Tapi ini masih terbatas untuk penyakit-penyakit langka ya. Sambil dijalankan, jadi apa apa namanya clinical research-nya itu sambil dijalankan di mereka gitu. Karena harapan hidupnya sudah kecil dan mereka ya dikomunikasikan bersiap untuk dilakukan pengujian di mereka dan ya itu tadi keberhasilannya masih segitu tapi ya awal kan ya sama kan kayak dulu ya zaman-zaman penisilin dan segala macam ini mungkin ya sama akan berkembang lah. Ada lagi? Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ini juga sih ya kata saya agak lebih eh karena kalian di bidang ilmu biomedik dan ya, coba aja persiapan diri untuk kalau bisa maksudnya eh, bekerja ke sini dan melakukan hal yang sama ya kenapa tidak kan? Dan dengan basic yang kalian dapat di Indonesia, kalian nggak perlu lagi mengulang di sini untuk mendapatkan ijazahnya. Tapi ya persiapkan aja mulai dari sekarang bahasa dan level yang paling dasar aja udah bisa dilakukan untuk apply ke sini begitu. Karena ya jujur eh, eh, warga di sini nggak suka interaksi dengan manusia ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan berinteraksi dengan manusia itu mereka hindari. Jadi yang masuk ya orang orang luar gitu. Dan karena biomedik ini termasuk manggal beruk, artinya orangnya sedikit di situ sehingga mereka membuka kesempatan untuk bisa ke sana lebih banyak begitu. Sama kayak optis, yang kacamata itu orang sini nggak mau lagi itu dan nggak ada orang lagi kelihatannya. Saya nggak tahu. Tapi itu termasuk termasuk juga yang sangat dibutuhkan di sini begitu. Termasuk perawat, medis, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan orang mereka sangat hindari yang gitu kita bisa karena yang perlu kita sadari juga adalah kita itu kan nomor 4 terbesar di dunia ya penduduknya ya tapi kita di luar negeri itu cuma 1%.
gitu. Terus bukan apa-apa ya kalau saya bilang "Hmm, di YouTube ya untuk kok ngomong ya lebih ngomongnya lebih sering sharing apa namanya ya semakin banyak kita di luar berarti kan semakin banyak juga kita buat jejaring ya sehingga kita bisa apa lebih leluasa untuk apa namanya lebih masuklah masa masa sih kita kalah dengan mereka-mereka yang nomor satu nomor dua nomor satu mana Cina India itu di mana-mana ya kita nomor empat cuma 1%. Bukan apa-apa ya karena saya melihat pekerjaan biomedik juga belum terlalu terakomodasi di sana kan di Indonesia dan kalau di sini dia sudah maksudnya karena orang sini juga butuh ya kenapa kita tidak bisa masuk aja kan gitu itu sih saran saya karena kalian masih muda terus walaupun gagal balik kan nggak apa-apa kan ya itu kan bukan satu hal yang tabu. Yang namanya juga kita coba itu sih kalau saya kena sangat sayang sih karena kebanyakan kita ilmu kita kan kebanyakan jualan jadinya ya tapi ketika kita belajar di lab kita disuruh nguasai yang betul-betul di lab begitu tapi kadang-kadang kita nggak bisa masuk ke ilmu yang seperti itu gitu terus kadang jadi apa ya jadi gimana gitu rasanya itu sih kalau dari saya sih kalau mau sharing-sharing tentang itu juga nggak apa-apa nanti kalau nggak ya topik lain oke. Eh, Menarik ya, teman-teman. Mungkin bahkan kita punya kesempatan, Pak, mungkin sedikit cerita aja, Pak, apa terkait kesempatan tersebut. Kira-kira teknisnya seperti apa? Tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman yang memang ingin ke sana juga kira-kira nanti teknisnya seperti apa, Pak? Ini karena saya lakukan secara, maksudnya kan eh, searching secara individual aja ya, maksudnya kalau saya sih saranin eh, kan ada Kementerian Tenaga Kerja kan ya, terus yang sekarang masih dikembangkan itu adalah hanya perawat dan tenaga di pabrik kan. Kalau saya sih saranin kalau kita bisa buat secara reguler dan masif untuk semua orang. Untuk bisa melakukan itu ya kita harus koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Notabene-nya orang sini pasti akan buat agreement dan segala macam ya. Eh, tapi kalau mau itu secara yang baik sih. Karena nanti setelah itu kita dapat pelatihan bahasa, yang lain-lain segala macam masih didapat. Tapi kalau kalian mau mempersiapkan diri dari sekarang, belajar bahasa, belajar itu pertama belajar bahasa. Yang kedua, kalau kalian punya ijazah, kan penyetaraan ya. Saya bisa kasih ininya sih nanti, tapi topik lain lah ya. Bagaimana tahapan-tahapannya untuk penyetaraan ijazah di sini langsung dari Indonesia saja nggak usah ke sini dulu. Oke, terus belajar bahasa dengan bahasa yang dasar gitu. Saya bisa kasih linknya untuk belajar gratis secara online dari orang-orang dari Jerman kayak gitu. Tapi juga kalian harus itu eh, apa eh apa namanya? Oh, bingung sih. Belajar. Jadi mumpung kalian masih muda, persiapkan yang pertama yaitu ijazahnya disetarakan. Penyataraannya ya di, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau kalau belum kalau lebih gampangnya eh, Poltekkes bikin ijazahnya sudah dalam bentuk format bahasa Inggris misalnya. Jadi lebih gampang kan gitu. Nanti kalau mau di diterjemahkan dalam bahasa Jerman kalau mereka minta Jerman ya
umumnya bisa juga masih Inggris, tapi saya nggak tahu perkembangannya bagaimana. Itu lebih gampang. Jadi tinggal kirim dokumen online gitu, masuk. Ya udah nanti lama di sini 3 bulan akan keluar menyatakan jasanya dan dari situ kalian udah bisa melamar sebenarnya. Terus yang kedua kesempatan bahasa karena mereka mau bikin saringannya kan bahasa ya. Tapi mereka butuh orang gitu. Dan bagian biomedik kan nggak banyak gitu. Kemarin ya udah belajar ya bahasa dari sekarang. Level A2 itu udah cukup. Level A2 itu cuma nama saya, siapa, ini ngerti bahasa nggak terlalu ribet sih itu dan itu bisa dapat insight dari banyak hal bisa gratis dan yang lain-lain oke sih gitu terus 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 ya yang kita nggak kalah dari mereka ya sebenarnya cuma kalau udah misalnya udah berhasil ya janganlah flexing satu ya bantu orang lain kan gitu karena kebanyakan kan dari kita nggak aduh di YouTube pula nih kebanyakan flexing kemudian eh, nggak bantu orang lain jadi ya umum lah ya kalau kita jadi menutup jalan begitu jadi jangan seperti itu ini kok di YouTube ya bisa berpikir nggak Eh, jadi ya itu kalau saya bilang penting itu jadi ya persiapkan aja untuk itu cuma dua itu sih yang paling penting kalau kalian udah lulus langsung setarakan aja ijazahnya yang kedua belajar bahasanya oke gitu Iya, berarti bahasa dan penyetaraan ijazah ya, Pak ya. ya terus kalau mau dilakukan secara masif langsung kalau saya sih cara gitu saranin lakukan secara masif sih jadi akan ada reguler dan reguler dan reguler terus eh penting sih itu karena makin lama kan mereka nggak ini ya maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang berinteraksi dengan orang itu nggak mereka nggak mau orang lokal nggak mau pegang terus ya mau aduh kok di 30% tunggu kayak mana bilangnya ya susah ya jadi orang lokal sini orang asli Austria itu tidak tidak lagi banyak gitu ya hanya 30% orangnya lokalnya jadi gitu jadi rata-rata pendatang dari mana-mana seluruh dunia datang ke sini gitu oke dengan banyak latar belakang gitu ya jadi tapi orang Australia sendiri itu makin lama makin mengecil, mengerucut, mengerucut. Jadi mereka bilang teman-teman kan kami akan punah sebenarnya dan hanya ada di beberapa negara bagian aja gitu, dan beberapa provinsi aja yang betul-betul orang asli sini begitu. Gitu. Jadi kita berkompetisi dengan banyak orang, dengan banyak ragam cara gitu. Jadi kalau kita hanya satu dua orang aja itu nggak akan bermanfaat, nggak ngeroyok gitu loh. Gitu. Jadi kalau bermanfaat, kalau negara juga ikut membantu. Yang kedua, ya kalau nggak ada ya separatis aja, sporadis kayak gitu. Mulai banyak kok orang-orang yang datang ke sini sporadis gitu. Dengan banyak yang nekat sih sebenarnya kadang. Jadi masuk sini sebagai student, mulai cari kerja dan yang lain-lain begitu. Tapi kalau kalian dari biomedis itu ya udah aman. Maksudnya udah aman dalam artian ya setarakan aja ijazah dan eh kalau kalian udah dilihat dan memang betul-betul dari review medis ya mereka udah akan lebih aman dan bisa diterima begitu nggak ribet lah gitu nah, satu step tapi ya bahasa lah yang harus diperkuat semakin kuat kalau saya sih itu karena kemampuan kita nggak jauh lebih nggak maksudnya nggak ketinggalan sih sebenarnya cuma kita nggak dibuka kesempatan aja sih gitu aja terus untuk belajar bahasa jangan takut sih kalau saya bilang kalau ini syarat apa ya, bangsa Indonesia itu karu yang dikasih Tuhan karunia itu ya sebenarnya bahasa sih. Cuma
eh saya nggak tahu kenapa kita seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebagian kita ini kan orang Indonesia ya, eh, kalau keluar negeri itu belajar bahasa, kita yang paling bagus pelafalannya, oke. Eh, kita yang paling cepat menangkap bahasa. Dan itu kenapa? Karena kita sudah terbiasa di Indonesia mendengarkan ribuan bahasa yang kita punya. Jadi kita tahu ini bahasa Jawa, ini bahasa Batak, ini bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa mana. Yang sehari-hari 4-5 bahasa kita dengar tiap hari dan kita bisa membedakan gitu. Dan itu sebenarnya kasih karunia, maksudnya karunia yang paling besar di kita, dan seharusnya kita nggak perlu takut untuk mulai mengucap. Mungkin metode penyampaian di sekolah aja yang perlu dirubah, mungkin tidak dalam konsep harus belajar gramatik ya, tapi yang lebih lebih berbeda. Banyak macam metode sebenarnya begitu. Jadi jangan takut sih, karena sayang potensinya besar, cuma ya nggak dimanfaatkan. Jadi orang di sini itu nggak bisa membedakan antara, karena mereka bahasanya satu, ini untuk garis besar aja, bahasa Jerman gitu ya, nggak bisa membedakan bahasa yang lain karena mereka cuma dengar bahasa Jerman aja gitu. Tapi kalau kita sampai sini kita udah misalnya, oh ini bahasa ini bahasa. Jadi kita udah mulai tahu mau apa, karena udah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda itu, kita udah paham untuk mengklasifikasikan, dan pelafalannya pun udah jelas gitu. Jadi itu bukan satu hal yang, maksudnya bagi saya orang Indonesia ya, bukan satu hal yang susah untuk dipelajari sih. Bagi saya untuk orang Indonesia ya secara umum. Jadi jangan takut untuk bersaing sih kalau saya mah. Aman lah. Makanya saya tanya kemarin mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. bahasa bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, cuma ya nggak Bahasa apa-apa Indonesia juga sih. biar lebih mudah dimengerti mungkin, Pak. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya, silakan. Apa aja sih saya bilang, karena kalau ini kan konsepnya penelitian ya, tapi kan kalian orientasinya kan untuk bekerja kan. Jadi nggak, saya sih nggak terlalu, mungkin aja ada yang tertarik ke penelitian, lanjut 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 kan, tapi nggak, ya kalau hidup nggak pengen ke sana ya nggak apa-apa juga kan, kerja ya aman gitu. Tapi kalau ya kita harus buka banyak jalan kan, bagaimana caranya bisa ke sana gitu. Itu sih kalau saya. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Nah, Pak, mungkin kalau tidak ada izin nanti, seandainya ada teman-teman yang ingin kontak, saya bagikan kontaknya ya, Pak ya. Apakah boleh, Pak? Boleh. Atau Ya. kalau ya, tapi kalau lebih banyak, kalau banyak kan nanti kita buat sesi aja. Maksudku Oh iya, oke, kita boleh, buat boleh. buat dalam satu forum aja. Karena penting sih, kalau saya sih pengennya kita serang orang nggak di YouTube sih. Nggak. Oke, oke. Gitu ya, Pak ya. Oke, siap, siap. Siap, nanti mungkin kita coba kita coba fasilitasi jika ada teman-teman yang memang berkenan atau tertarik gitu ya ke Austria, entah itu untuk belajar kembali atau untuk riset ataupun misalkan untuk bekerja di sana. Ah, untuk kesempatan terakhir mungkin teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya karena mungkin di kami udah jam 12 Pak. Ada mungkin laki-laki yang harus Jumatan nih tanpa mengurangi rasa hormat ini mungkin ya. Ya, saya juga ada jam 7 soalnya. Oke, baik ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin saya sedikit review tentang materi kita hari ini bahwa tadi ya perkembangan teknologi DNA rekombinan itu cukup menarik sekali. Implementasinya saya juga baru diberikan insight baru kalau misalkan
kami di sini untuk implementasinya untuk LFA itu adalah lebih banyak untuk identifikasi penyakit dan lain sebagainya, bukan extended dari pemeriksaan ELISA, tapi mungkin lebih banyak ke penemuan biomarker yang baru. Nah, mungkin ke depan tadi kepikiran juga dia bisa menjadi sebagai identifikasi peptida atau protein ataupun asam amino yang bisa mendukung di bioproses. Mungkin sedikit sedikit insight dari beberapa jurnal yang sudah saya baca bahwa untuk lateral flow assay itu limit deteksinya udah sampai ada yang udah sampai ke ventogram gitu, jadi dia cukup kecil dan bisa menandingi dari limit deteksi dari metode pemeriksaan ELISA. Mungkin selain tadi mungkin ke depan TDR ya atau teknologi DNA rekombinan selain dari implementasinya ke LFA juga bisa ke yang tadi untuk purifikasi di bagian bioproses seperti itu. Selain tadi CAR T-cell dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal-hal yang baru buat kami gitu. Itu mungkin akan jadi updating dari mata kuliah ini. Baik, terima kasih. Mungkin demikian dari narasumber kita yang mudah-mudahan menjadi insight atau jadi materi-materi yang terbaru